Assalamualaikum. Hai Ananda, bertemu lagi dengan Bunda Zira nih. Apa kabar Ananda? Semoga selalu sehat dan semangat. Ananda, pada hari ini Bunda akan bercerita tentang kisah Nabi Hud alaihissalam. Nah Ananda, Nabi Hud alaihissalam ini adalah Nabi keempat. Nabi keempat setelah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Hud juga merupakan keturunan Nabi Nuh alaihissalam loh. Anda tahu tidak? Nabi Hud alaihissalam itu diutus Allah di tengah-tengah kaumnya, yaitu kaum Ad. Kaum Ad merupakan kaumnya Nabi Hud. Kaum Ad adalah salah satu kaum yang diazab. Mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan angin topan karena keingkaran mereka. Ananda, sebelum Bunda menceritakan kisah Nabi Hud alaihissalam, Bunda akan menjelaskan terlebih dahulu ya asal-usul kaum Ad itu. Ananda sudah penasaran? Langsung saja kita mulai. Kaum Ad adalah kaum yang kuat dan hebat Ananda. Kaum Ad adalah penduduk Arab yang tinggal di Jazirah Arab bagian selatan. Wilayah itu bernama Al-Ahqaf. Wilayah ini terletak di antara Oman dan Yaman. Kaum Ad dikaruniai tanah yang subur, lengkap dengan sarana irigasi atau mengairi lahan pertanian yang baik. Air seolah memancar dari segenap penjuru untuk menyirami dan menyuburkan tanah pertanian dan perkebunan mereka berkat karunia Allah. Mereka hidup makmur. Mereka mampu mengelola bukit dan gunung-gunung menjadi bangunan yang indah dan megah. Ananda, ini menjadi suatu bukti loh betapa tinggi peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa itu. Nah, dalam waktu singkat, mereka berkembang pesat dan menjadi suku terbesar di antara suku-suku lainnya. Namun, kekayaan tersebut membuat mereka lupa diri. Bukannya bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, mereka justru menjadi mungkar. Mereka tak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka malah membuat patung-patung berhala sebagai Tuhan baru mereka. Berhala-berhala itu menjadi tempat mereka mengadu menyandarkan nasib. Sehingga lama-kelamaan kaum Nabi Hud alaihissalam menyembah berhala Ananda. Salah satu perilaku buruk kaum Ad itu adalah mereka mudah iri dengan harta kekayaan orang lain. Padahal mereka memiliki kekayaan yang sangat cukup. Rasakan ini. Inilah akibatnya jika kamu tidak melakukan perintahku. Teriak seseorang laki-laki yang berbadan tinggi besar kepada budaknya. Lelaki itu langsung mencambuk budaknya itu. Orang kaya menindas orang miskin, yang kuat menghancurkan yang lemah, yang berkuasa bertindak semaunya. Keangkuhan, kesombongan, sifat iri, dengki, dan saling membenci antara satu dengan yang lain telah menguasai mereka. Kemungkaran kini telah merajalela di sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih, tak ingin hambanya terus berada di jalan yang sesat dan mungkar. Allah lalu mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk mengajak kaum Ad yang sudah sangat parah itu agar kembali ke jalan yang benar. Nabi Hud adalah seorang yang berlapang dada, berbudi tinggi, pengasih, penyantun, sabar, namun cerdas dan tegas. Beliau diutus di tengah-tengah kaumnya untuk menegakkan kembali ajaran yang benar, mengembalikan umat yang tersesat dan bergelimangan dosa menuju jalan yang terang benderang di bawah ampunan Allah. Wahai kaumku, kalian telah menempuh jalan yang keliru dan sesat. Batu-batu berhala yang kalian sembah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mampu memberikan kebaikan maupun kemelaratan. Hanya Allah yang pantas kita sembah. Nabi Hud alaihissalam menceritakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya tentang alam semesta yang berada di sekeliling mereka. Langit dihiasi matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bumi dihiasi dengan gunung-gunung, sungai, dan berbagai makhluk hidup lainnya. Angin berhembus membawa awan mendung sebagai pembawa kabar gembira berupa turunnya hujan. Tanah yang tadinya gersang akan menjadi subur.
Selanjutnya, Nabi Hud alaihissalam menceritakan azab yang telah ditimpakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam disebabkan keingkaran mereka. Azab berupa banjir besar telah membinasakan sebagian besar kaum tersebut. Setelah mendengarkan ajakan itu, kaum Ad itu malah menolak. Mereka tetap pada ajaran mereka dengan Tuhan baru yang mereka ciptakan itu, yaitu berhala. Mereka dengan tegas menolak seruan Nabi Hud alaihissalam. Kau mengatakan bahwa dirimu adalah pesuruh Allah. Kau juga membawa agama baru dan mengajak kami meninggalkan agama kami. Dengar wahai Hud, kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu itu. Kami tidak akan mempercayaimu, kata salah seorang kaum Ad itu, Ananda. Semua orang yang ada di sana menatap Nabi Hud alaihissalam dengan tatapan penuh ejekan. Mereka terus menertawakan Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam menjelaskan kepada kaumnya dengan sabar dan lemah lembut. Wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah benar-benar pesuruh Allah yang diberikan amanah untuk menyampaikan wahyunya kepada hamba-hambanya yang sudah jauh tersesat. Nabi Hud alaihissalam terus mengajak kaumnya untuk tetap berada di jalan Allah. Namun mereka malah semakin mencemooh Nabi Hud alaihissalam. Ketahuilah, kamu akan dibangkitkan kembali dari kuburmu. Kamu akan ditanya mengenai perbuatanmu di dunia. Allah akan memberikan balasan atas setiap perbuatanmu, seru Nabi Hud alaihissalam. Mendengar penjelasan itu, para pemuka dan kaum Nabi Hud alaihissalam malah menertawakan terbahak-bahak, Ananda. Mereka bahkan berani mencerca Nabi Hud alaihissalam, dan perbuatannya makin keterlaluan. Kemaksiatan merajalela. Mereka tidak mau menerima Nabi Hud alaihissalam sebagai utusan Allah. Nabi Hud alaihissalam menghadapi semua penghinaan itu dengan penuh kesabaran. Cercaan tersebut justru semakin membuat Nabi Hud alaihissalam semakin semangat untuk berdakwah. Beliau merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika berhenti berdakwah hanya gara-gara dihina. Nabi Hud alaihissalam pun bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud alaihissalam tidak pernah lelah dan bosan mengajak kaumnya agar ingat dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai kaumku, seru Nabi Hud alaihissalam, sungguh takutlah kalian akan azab Allah yang pedih. Bagaimana bisa kalian menyembah-nyembah patung yang tak berdaya itu? Tapi kaum Ad justru menantang Nabi Hud agar mendatangkan azab Allah itu. Hai Hud, kami tidak takut, teriak mereka, Ananda. Meskipun demikian, Nabi Hud alaihissalam tetap melakukan dakwahnya karena rasa pedulinya dan kasih sayangnya yang amat dalam kepada kaumnya. Nabi Hud alaihissalam tak ingin kaumnya terus tersesat dan dimurkai oleh Allah. Mulanya, Nabi Hud alaihissalam masih bersabar menghadapi permintaan kaumnya yang minta didatangkan azab. Tapi semakin lama kaumnya itu semakin menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kaumnya yang sudah parah dan tidak bisa didakwahi itu, Nabi Hud alaihissalam berdoa kepada Allah. Beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun, aku hanya seorang utusan dan tugasku hanya memberi peringatan kepada mereka, pikir Nabi Hud alaihissalam itu, Ananda. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa Nabi Hud alaihissalam tersebut. Allah pun menurunkan azab atas kedurhakaan mereka. Kaum Ad kemudian ditimpa musim kemarau panjang selama 3 tahun. Alhasil, banyak binatang ternak mereka yang mati. Ladang-ladang, kebun, dan sawah mereka pun kering kerontang karena tidak teraliri air. Dalam keadaan demikian, Nabi Hud alaihissalam masih berkenan memberikan peringatan kepada kaumnya. Tapi peringatan Nabi Hud alaihissalam itu malah ditentang keras oleh mereka. Hai Hud, tolonglah kami, pinta kaum Nabi Hud alaihissalam. Mereka seolah lupa dengan perbuatan mereka dahulu. Mereka selalu bersikap kasar dan jahat kepada Nabi Hud alaihissalam. Tapi sekarang mereka malah mendatangi Nabi Hud alaihissalam dan meminta tolong agar kemarau segera usai.
Nabi Hud alaihissalam berkata, "Sadarlah kalian, sembahlah Allah dan berserah dirilah kepadanya." Ucap Nabi Hud alaihissalam memberi nasihat. Tapi lagi-lagi mereka menolak nasihat itu. Kaum Ad malah menemui patung-patung berhala itu, Ananda. Mereka memohon hujan turun kepada patung yang telah dianggap Tuhan oleh mereka. Kini Nabi Hud alaihissalam sudah tidak dapat mengharapkan apa-apa lagi. Peringatan pertama yang diturunkan Allah tidak menyebabkan mereka sadar. Mereka malah bertambah ingkar, Ananda. Kini tibalah saatnya Allah mendatangkan azab yang selama ini mereka minta. Azab yang lebih dahsyat dan mengerikan, Ananda. Tak lama setelah itu muncullah awan hitam pekat di langit. Semakin lama semakin gelap. Kaum Ad melihat perubahan itu sangat senang, Ananda. "Terima kasih ya Tuhan," ujar mereka. Mereka terus mempercayai bahwa patung-patung itulah yang telah melakukannya. Mereka berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada Tuhan mereka, yaitu patung-patung itu. Kaum Ad begitu bersemangat. Lelaki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa berkumpul di luar rumah untuk menyambut datangnya hujan. Namun, ternyata mereka salah. Awan hitam yang mereka kira akan membawa berkah itu justru merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang tadinya merasa gembira langsung menjadi takut begitu menyaksikan petir dan kilat yang menyambar-nyambar dengan dahsyatnya. Angin topan yang dingin bertiup sangat kencang dari segala penjuru. Angin itu menghancurkan apa saja yang dilewatinya. "Angin apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi?" tanya mereka, penasaran sekaligus merasa ngeri. Mereka pun berlari-lari masuk ke dalam rumah mereka masing-masing. Mereka menyelamatkan diri dari topan yang sangat dingin hingga menusuk ke tulang-tulang itu. Azab dari Allah yang dulu mereka minta telah tiba. Mereka tidak bisa lagi menyelamatkan diri. Suara minta tolong dan isak-isak tangis terdengar di mana-mana. Keadaan kaum Ad saat itu benar-benar mengerikan, Ananda. Angin topan yang dikirim Allah untuk menghancurkan kaum Ad terus menghantam mereka. Angin itu menghancurkan dan membinasakan apa saja yang menghalanginya. Suasana yang mencekam itu berlangsung selama 7 malam 8 hari, secara terus-menerus tanpa henti. Tak lama kemudian, semua orang yang ingkar kepada Allah menjadi mayat. Tempat tinggal mereka hanya tinggal puing-puing yang tidak berharga. Tak ada yang tersisa sama sekali dari kaum Ad, kecuali Nabi Hud alaihissalam dan beberapa pengikut setianya yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ananda, hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini adalah apa yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada seorang pun yang bisa mengubahnya atau membatalkannya. Sampai di sini dulu ya Ananda, cerita dari Bunda tentang kisah Nabi Hud alaihissalam. Ikuti kisah-kisah Nabi lainnya hanya di PAUD Apps bersama Bunda. Sampai jumpa Ananda.